Nggih, terima kasih 2 kali, Pak. Begini, Pak. Saya mau tanya, seandainya saya memproduksi tanaman holti, contoh saya ambil contoh misalnya tanaman cabai, yang pada awal produksinya itu menggunakan kimia. Kemudian di tengah perjalanan setelah dia berproduksi ataupun sudah petik berapa kali, saya pengen istilahnya itu menyambung dengan pupuk organik. Kira-kira gimana, Pak? Dari kimia ke organik, apakah pengaruh? Tidak berpengaruh sama sekali, tidak ada masalah. Jadi kita tidak usah organik dijadikan sesuatu yang sakral, tidak juga. Tapi satu, minta tolong, biarpun kita sudah full organik, jangan pernah nyebut sayur kita organik, kita bermasalah nanti. Jangan kasih embel-embel di situ organik, karena organik itu perlu sertifikat. Jadi caranya cerita bahwa tanaman kita organik tanpa sertifikat organik adalah kalau punya teman, punya pembeli, ajak ke tempat kita. Ini loh pupuk yang saya buat. Ajari mereka cara buat pupuk. Loh Pak, kalau semua nanti pinter mereka buat sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Orang Indonesia itu semakin tahu, dia tidak pernah mau. Kalau ada tulisan dilarang melihat, gitu ya, malah melihat. Betul enggak? Tapi kalau disuruh ayo belajar, kabur. Beli saja gitu loh. Karena lebih praktis. Nah, ilmu juga sama. Belajar terbaik adalah mengajar. Saya ulangi, belajar terbaik adalah mengajar. Saya minta tolong, ketika Bapak Ibu nanti praktek, Bapak Ibu belum tentu berhasil. Saya bilang di depan. Tetapi jangan takut untuk ngajari orang. Loh Pak, nanti kalau tidak berhasil bagaimana? Ketika Bapak ngajari orang tahu-tahu, oh iya ada yang kurang, ini gitu. Saya dulu juga tidak seperti ini. Saya dulu juga sama-sama tidak tahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya ke saya seolah-olah kan saya tahu semuanya. Kenapa saya bisa tahu semuanya? Karena melewati semuanya. Yang membuat kita ingat itu apa sih? Kegagalan. Kalau kita pernah gagal itu nyantol. Tapi kalau isinya berhasil semua lupa. Apa yang membuat saudara luka? Ingat kira-kira, kalau seandainya begini loh, seandainya kegagalan itu seperti kena paku. Sakitnya tidak pernah lupa. Sehingga kita tahu detail setiap kasus. Saya jadi herbalis Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya jawab pasien itu penyakitnya luar biasa banyak. Saudara tahu kenapa saya bisa tahu detail rasanya seperti ini, kasusnya seperti ini gitu. Saya cuma satu yang belum pernah sakit, itu menstruasi itu aja belum pernah sakit. Kalau yang lain-lain saya tahu sakitnya. Kenapa kok begitu? Saya diizinkan oleh Gusti Allah untuk mengalaminya. Ketika saya sakit saya bahagia. Kenapa kok begitu? Biar tahu rasanya sakit. Supaya saya bisa bercerita ke orang rasanya sakit. Ketika saya bisa sembuh, itu juga kebahagiaan. Kenapa? Saya bisa mengajak orang untuk menjadi sembuh. Karena itu di YouTube tentang kesehatan, semua orang saya biarkan cerita, walaupun Pak Bambang paling sering marah kalau orang cerita. Kan waktunya cepat habis, cepat mari kan gitu toh. Padahal dia sedang bercerita, dan ketika dia cerita saya belajar banyak. Seandainya ada orang sakit kanker otak, dia cerita, saya tidak pernah kena kanker otak, kan itu saya belajar dari dia. Nah, pengalaman di pertanian juga sama. Nanti ketika Bapak Ibu sudah produksi pupuk, diayal orang, disalahkan orang cerita, dengarkan saja. Itu membuat kita lebih pintar. Karena apa? Ketika Bapak Ibu pulang dari sini dan kalau mau melakukan semuanya, semua jadi dokonya petani loh ya. Tahu dokonya petani? Seandainya misal nih, di satu desa ada terjadi wabah. Apakah seluruh desa itu terkena penyakit kira-kira? Ada enggak yang sakit? Ada yang sembuh? Cari yang sembuh, cari yang tidak dimakan kena wahma atau penyakit dan sebagainya. Yang tidak dia makan ini ambil daun-daunnya, ambil apapun yang ada di dalamnya, pulang bawa ke rumah, di blender, digiling, dibuat seperti di belakang tadi, dijadikan obat, jadikan obat organik ya. Kemudian dikembalikan lagi ke desa itu, pasti manjur. Ketika pasti manjur, orang akan bingung, lu kok bisa buat obatnya, padahal ngawur. Tahu ngawur? Ngawurnya Bapak Ibu kan tidak tahu apa yang selamat di sini. Paham maksud saya? Saya buat lebih nyata.
Pernah enggak lahannya diserang oleh ulat? Ada enggak tanaman di sekitar ulat itu jadi dimakan oleh ulat? Contoh nih, ini kubis di sini. Terus di sekitar kubis ini ada tanaman yang lain. Dimakan ulat enggak kira-kira? Ada enggak yang enggak dimakan? Ada yang dimakan, ada yang enggak, betul? Caranya supaya enggak dimakan ulat, carilah tanaman-tanaman yang tidak dimakan ulat. Ambil akar dengan daunnya, bawa pulang ke rumah, di blender. Terus setelah di blender, kalau untuk jadikan obat pakai air kelapa dengan anaerob, kalau mau dijadikan pupuk pakai air beras pun boleh, pakai kencing boleh, pakai POC boleh. Kemudian disemprotkan kembali, maka semua ulat akan kabur. Kita dipikir orang sakti kan? Padahal rumputnya aja enggak tahu namanya. Jadi enggak perlu tahu namanya. Saya ulangi. Di sekolah saya tidak perlu saudara tahu nama masing-masing. Tapi yang saya kasih adalah dasarnya. Saya kepengen Bapak Ibu di minimal sama seperti saya. Syukur-syukur lebih hebat dari saya. Kalau Bapak Ibu praktek lebih banyak, saya yakin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun Bapak Ibu lebih hebat dari saya. Karena pekerjaan saya terlalu banyak, sehingga waktu dulinan saya, tahu waktu dulinan? Waktu main-main saya sudah terlalu habis. Waktu main-main itu apa? Ketika Bapak Ibu keliling ketemu lahan, keliling ketemu petani, ketemu dengan banyak kasus, itu yang membuat Bapak Ibu bisa bermain-main dan lebih pintar. Paham di sini? Kalau begini mudah enggak kira-kira jadi orang sakti? Padahal enggak pinter-pinter amat, ini ngawur saja sebenarnya. Jadi seandainya di daerah itu, Pak ini terserang patek semuanya cabenya, cari cabai yang enggak terserang patek, cabut satu, korbankan, dibuat seperti ini, ambil tanahnya sedikit, jadikan bakteri, sebar kembali, enggak ada penyakitnya lagi. Seperti misal ada orang, Pak tanah saya diserang oleh tikus dan burung, ya gampang saja, cari yang ditakuti tikus. Cari yang ditakuti burung. Yang ditakuti tikus itu apa? Ular, ya pelihara aja ular di sawah. Kalau enggak bisa pelihara ular di sawah, cari baunya ular, semprotkan di sawah, dipikir ada ularnya. Saya dapat teori gadung dan sambiloto itu begini, saya ceritai Bapak Ibu. Saya ini hobi naik gunung, hobi masuk hutan. Saya biasanya setahun 2-3 kali saya masuk hutan atau naik gunung, masuk ke pedalaman begitu. Saya diceritai oleh orang-orang di hutan, bukan orang hutan loh ya, orang-orang yang tinggal di hutan. Pak, kalau berburu babi itu pokoknya satu cirinya, atau rusa atau apa, cari tempat yang ada sambiloto dan ada gadung, di situ aman untuk kita buat tenda. Kenapa? Babi tidak mungkin datang. Terus saya bilang, loh kenapa tidak mungkin datang? Karena babi takut sama ular. Loh kenapa kalau ada sambiloto di situ pasti ada ular? Loh iya, babi itu berpikir kalau ada sambiloto di situ tempatnya ular. Lah kita kemah di situ nanti ular yang datang. Lebih banyak ular daripada babi. Paham maksud saya? Dari satu itu cerita real. Cerita real di hutan. Dari sana akhirnya saya buatkan obat resep untuk mengusir burung dan tikus. Burung, tikus, babi sama. Sangat mudah. Paham atau tidak kira-kira? Nah, jadi seandainya Bapak Ibu nanti di mana ada ketemu, wah ini kok bau ular, enggak datang ya, pakai itu. Tapi menurut saya cuma 2 tadi itu. Ular dapat daun sambiloto dan gadung ketika dicampur baunya jadi ular. Loh, Pak nanti sawahnya ada ularnya, enggak apa-apa. Ketika Bapak Ibu banyak ular itu, ular sekarang itu takut dengan manusia. Percayalah. Oke, pertanyaan apa lagi yang belum kira-kira sudah semua clear?